tidak ada. Saya mengaku itu. Tidak ada Yesus membawa agama Kristen. Oke? Dan juga kita tidak mengimani Yesus karena mengatakan secara langsung bahwa kamu Kristen harus mengikuti saya, atau Kristen memahamkan saya sebagai Tuhan. Tidak, tetapi dari ajaran-ajaran Yesus lah yang kami pakai sebagai kekuatan atau sebagai pondasi atau sebagai pegangan dalam hidup kami, karena ajaran-ajaran yang Yesus kasih itu adalah ajaran-ajaran yang benar. Kemudian kalau kamu mengatakan demikian, nih saya kasih kamu satu ayat ya. Saya kasih kamu satu ayat Al-Quranmu. Kamu baca surat Muhammad ayat 7 itu. Coba kamu jelaskan. Itu kan siapa? Perkataan manusia. Sudah selesai. Putus signalmu, Dek. Oke, sudah ya, gantian ya. Oke. Nah, sekarang kau jelaskan dulu dari surat Muhammad ayat 7 itu. Iya, diam ya, gantian ya. Anda kan tidak bisa jawab nih. Siapa yang mengatakan itu? Iya, gantian. Saya sudah jawab. Yesus tidak membawa agama Kristen, atau Yesus mengatakan dalam Alkitab, tidak ada dalam Alkitab menulis bahwa saya sudah dengar. Oke. Sudah, diam, gantian dulu. Gantian. Anda tadi jujur ya, berarti Yesus tidak pernah keluar dari mulutnya tentang ajaran Kristen, apalagi tentang kata-kata Kristen ya. Terus Anda mengatakan Anda mengikuti ajaran Yesus. Terus Anda Kristen. Kristen ini penyembah manusia. Paham? Nah, yang membawa Kristen itu adalah Paulus. Nah, jadi Anda memang mengikuti ajaran-ajaran Paulus. Di dalam 14 surat-surat Paulus itu Anda imani, Anda percaya, kan gitu. Sementara Paulus berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 17, malah sebagai orang yang bodoh, yang bermegah. Nah itu yang Anda, jadi Anda ini mengakui bahwasanya Anda mengikuti ajaran daripada sang utusan daripada Tuhan itu sendiri, ya? Tidak, Anda mengikuti ajaran Paulus, Bung. Karena yang keluar dari, tunggu dulu, yang keluar dari mulut Paulus itu pertama kali di mana itu? Itu tentang kata Kristen. Itu pertama kali yang keluarin. Yang keluarin itu Paulus, bukan Yesus. Hah? Kamu tahu nggak itu datanya? Sudah. Oke, bentar saya konklusi ya. Jadi teman-teman Kristen ini, coba kita lihat ya teman-teman ini di bawah. Ternyata mereka memang tidak mengikuti ajaran daripada Yesus itu sendiri. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang sembahlah dia. Yesus tidak pernah mengatakan bahwasanya dia itu adalah Tuhan. Malah di dalam Bilangan 23 nomor 19 kalau tidak salah, Hosea 11 nomor 9 ayat 9 nomor 32, Tuhan itu bukan manusia. Itu kata Yesus. Kenapa saya bilang perjanjian juga itu? Kata Yesus di Ulangan Sebentar dulu. Makanya kenapa saya bilang di dalam perjanjian lama kita para nabi-nabi itu termasuk juga pernyataan Yesus, karena Yesus mengatakan begini di dalam Matius 5 nomor 17 kalau nggak salah ya sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi. Kitab para nabi jelas menuliskan di situ Tuhan itu bukan manusia. Di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18 kata Yesus, para nabi mengatakan bumi tidak mampu menampung Tuhan. Bagaimana Anda mengatakan Roh Kudus itu ada di bumi? Ya, gue ladenin dulu ya. Lo bisa gue ladenin ya. Sebentar Bang, maksud lu yang dia sama saya belum selesai. Satu-satu lah selesai. Supaya kan Anda bisa tercerahkan gitu. Lo turun dulu bro, turun dulu bro. Belum selesai, 1 detik lah. Satu-satu ya, satu-satu. Iya, gantian dulu, gantian. 1 detik ya, 1 detik. Bagaimana Anda mengatakan bahwasanya Tuhan itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus, sementara di dalam Tawarik di situ mengatakan bumi tidak mampu menampung Tuhan? Hah? Dari mana? Anda ini Tritunggal. Dari mana ada kata Tritunggal di dalam Bibelmu juga itu? Nggak ada, Bung. Iya, dalam Tawarik jangan ada. Lanjut. Ya, bentar bro, turun dulu ya, gantian ya. Gantian ya bro, boleh ya bro? Oke, naik, lu turun dulu. Nah, perhatikan, Bonar, kamu tadi menantangin kalau tidak ada kata Tuhan, kata Yesus dari mulutnya bahwa dia mengakui dirinya Tuhan.
Saya nantangin kamu. Kalau saya bisa membuktikan dalam Alkitab keluar dari mulut Yesus dia mengakui dirinya Tuhan, saya nantangin kamu. Ayat yang saya tunjukkan harus ada harga yang kamu bayar. Kamu harus berani mengatakan kalau saya bohong, saya penipu. Tapi kalau saya bisa membuktikan omongan saya, maka kamu harus bayar harganya. Dengan apa? Kamu harus berani mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi palsu. Deal? Jangan congor kau, jangan belajar sok tahu kitab orang. Gimana? Tunjukkan datanya, Bung. Tunjukkan datanya di mana. Dengarkan ya, pertanyaan saya, dengarkan. Ada harga yang kamu bayar. Ya, dengarkan ya. Iya, sebentar. Anak kan mau dengar pertanyaan, dengarkan pertanyaan saya. Di mana Yesus menyatakan diri, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, sembahlah aku. Coba. Oke, kalau ada datanya, gue udah bilang sabar lu kan. Tunjukkan datanya, Bung. Sudah tunjukkan datanya, Bung. Kau harus bayar harganya. Tunjukkan datanya. Bukan gratis, bukan gratis. Iya, tunjuk. Kan gue udah bilang, kalau gue bisa tunjukkan datanya, lu bisa bilang nggak nabi palsu Muhammad itu nabi palsu? Tunjukkan datanya ke saya. Jujur lu. Tunjukkan datanya ke saya. Tunjukkanlah. Siapa? Udah jangan. Gue nantangin lu nggak berani. Saya ini pendiskusi udah sekian ribu pendeta sampai saya ketemu sama si siapa ini. Jangankan lu cuma Islam, bro. Ya, saya mulia aja bodoh kok. Sama siapa ini yang Paus Vatikan ini pernah ke Jakarta nih, ketemu sama saya. Saya tanya pelangak pelongok dia. Pelangak pelongok kayak orang bego. Baptis aku kalau bisa kau sebutkan baptis aku baptis, Pak. Jangan karena gini Blender. Bentar dulu, Bang. Karena gini Blender. Gua nantangin si Paruk. Kalah dia debat, besok gue tantangin dia. Besok kalau kamu kalah, kamu besok jangan buka komal ya. Iya, penontonnya 1000. Tetap buka komal sampai sekarang. Mana tunjukkan datamu, mana bohong kamu. Tunjukkan saja ya. Ngapain? Kau tunjukkan. Biarkan kau mati dalam kebodohanmu sampai kau ke neraka. Ya udah, coba tunjukkan. Mau nantangin, gue kan kasih bayar harga. Sama yang di atas aja. Udah kamu diam. Udah kamu diam di atas aja. Kita diskusi kok baik-baik. Yang di atas Aladin ini atas buru. Yang di atas jujur. Kalau nggak ada yang nggak ada. Gitu bagus. Nggak ada itu. Nggak ada Bang. Itu menurut asumsiku gitu. Nah kan? Itu bagus. Masih mending. Apa gue bikin sayembara? Masih mending, jadi kita dapat edukasi gitu loh. Nggak ada Bang memang datanya. Itu cuma asumsi atau doktrin atau dogma. Kita ikut Bang Yaya. Daripada kamu bohong. Dengan harga yang harus Bang Bonar bayar, boleh? Mau? Kita ikut Bang Yaya. Kita ikut Bang Yaya. Sepakat nggak? Dengan harga yang harus Bang Bonar bayar sesuai dengan kemauan Bang Yaya ini. Oke. Setuju? Tunjukkan saja di mana datamu. Setuju nggak? Jangan mute. Sesuai dengan harga yang harus Bang Bonar bayar. Sudah tunjukkan data. Dia sebentar dulu. Dia Bang Bonar ini minta tadi. Apa permintaannya Bang Bonar? Silakan ulangi permintaannya. Di mana datanya pengakuan Yesus itu mengatakan bahwasannya dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, sembahlah aku. Ayo. Oke, kalau ada datanya, dia mengakui dirinya Tuhan, kau bisa mengakui, kau harus bayar harganya. Bahwa Nabi Muhammad adalah nabi palsu. Cuma itu aja, kamu ngaku itu aja, mau nggak? Berani nggak? Mana datanya? Mana datanya? Berani. Ayo tunjukkan iya. Iya, ayo tunjukkan iya. Iya. Oke, asal saya benar ya. Iya, mana datanya? Mana? Gak usah di-mute. Iya, mana. Akulah Yesus Tuhan, pencipta langit dan bumi, sembahlah aku. Mana datanya? Yohanes, Matius, Lukas. Hanya host jangan mute dulu, jangan mute. Ya, tunjukkan datamu mana. Begitu, komal Islam itu begitu kalau udah pan. Sudah mana datamu deh? Iya, saya kan kasih tahu datanya. Mana. Iya kan? Kau yang sudah tahu kitab orang kan? Gua akan kasih tahu. Iya mana? Ada harga yang kau bayar. Mana? Udah banyak mulut. Mana datamu? Kasih itu aja yang kau bilang, tapi data nggak ada kau tunjukkan ya. Dengerin. Kayak mana kau nggak di mute kayak gitu? Kalau saya kali cakap kau. Mana datamu deh? Saya kasih tahu. Data. Data aja. Matius jangan usah ngomong. Kamu cuma ngomong. Matius langsung aja. Mana? Blender ini aduh kayak anak kecil aja Blender ini, jangan mute lah. Makanya kamu langsung bilang Matius, Yohanes, yang usah banyak congor. Mana datamu? Ini orang gimana sih? Kalau begini ya, jadi malas memang.
Nggak ada ya. Iya, Nggak ada. Ini begini, Islam itu formalnya. Pura-pura dia Perhatikan menipu. ya. Mana? Ya, Mana? coba kau tunjukkan dari tadi ya. Aduh, Kau banyak kali kau cakap kau. Kau berserak kau di kepalaku kau. Jangan kau banyak cakap di sini. Perhatikan, dengerin. Kan gue udah bikin sayembara. Kau ajak berserak di komalku kau. Iya, nggak usah Jangan bacot. banyak Gue udah cakap bikin kau. sayembara. Ya, nggak usah Coba pencitraan kau. tunjukkan datanya yang diminta. Coba tanya tunjukkan. Mana datanya? Gua udah bilang bayar harganya. Iya. Oke. Coba tunjukkan tapi eksklusif ya apa yang dikatakan oleh Bang Bonar bahwa akulah Yesus Tuhan langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, dan sembahlah aku. Coba Iya, tunjukkan. kau udah diam. Coba, silakan. Kau diam. Nah, silakan cepat. Perhatikan dulu, santai. 489 orang memandang. Saya tanya, langsung aja di mana Yohanes? Kalau saya langsung cara berpikirnya berarti saya babumu. Oke, kalau gini, Anda kan tadi kasih ini kan ke saya kan. Nah sekarang kalau tidak ada datanya berarti Kristen ajaran iblis ya. Kami ini oten belajar, oten Iya, dunia tidak, belajar. yang kan Anda kasih taruhan nih, saya kasih taruhan lagi. Ya, Kalau makanya tidak kau ada diam data, dulu, bentar. diam. Kalau Diam tidak dulu. ada data berarti Kristen atau oten ajaran iblis, betul ya? Gimana? Diam dulu, ya. Kalau nggak ada data gimana? Iya, Nggak, setuju kalau dulu, ada data, setuju dulu. Iya, dengerin. Iya, gue bilang iya. Lo kupingmu denger nggak? Iya. Oke, iya, silakan Oke, perhatikan tunjukkan ya. datanya. Kau Ya, diam. tunjukkan datanya. Diam. Tunjukkan. 494 Udah orang tunjukkan, menonton. kalau nggak di mute. Ah, tunjukkan data aja. Yohanes, Matius, Markus, Lukas di mana? Kenapa pikiran saya kau giring? Ya enggak, yang saya tanya langsung Saya datamu. bilang, saya kan bikin Langsung sayembara. datamu, Kau mana? bayar Nggak usah harganya. terlalu- kamu ini bohong. Mana datamu? Mana? Jangankan kamu, ya. Mana Jangankan datamu? kamu. Mana? Iya, Yohanes kau berapa? diam dulu biar saya Mana? ngomong. Gak usah bacot kau. Kamu udah malu? Kalau lu Udah malu? Udah malu nggak? Malu lah. saya ngomong aja belum bisa, perhatikan ya. Mana Perhatikan. datamu? Kau diam dulu. Kau bilang oten longoropung, kau berarti oten longrop. Mana datamu? Yohanes berapa? Matius berapa? Itu aja. Apa sih ini main mute? Lah, kamu gimana sih? Kenapa di Kamu mute jawab. mute? Kenapa? Oke, berarti Udah panik teman-teman 400 sekian Udah mulai ini malu, takut ternyata mau bilang Muhammad dia Nabi tidak bisa palsu. menjawab. Berarti Nabi Ya, Muhammad perhatikan. Nabi Gue bikin yang sayembara. diwahyukan Gak usah oleh kau framing. Allah. Dengerin Kita dulu, deal ya. dengerin. Berarti Dengerin, kita sepakat. ya. Dengerin dulu. Berarti kita sepakat Kristen adalah ajaran daripada iblis karena nggak ada jawaban. Iya, Kan gitu. saya udah bikin sayembara. Kau diam dulu, Bonar. Islam itu di mana-mana begini. Jangankan lu, weh. Kali kau congor kau ya. Kau Jangankan tunjukkan kau. saja datanya. Iya. Jangan banyak Jangankan congor kau. kau. Pendeta Budi Asari Gini, itu pernah soalnya gini. diskusi sama aku. Pelangak pelongok malah marah-marah dia. Gak ada Dengerin data. dulu. Gak ada data, Gantian. Bung. Gantian dulu, gantian. Perhatikan ya. Ya, nggak usah gantian. Saya minta data. Kalau nggak, Anda turun. Banyak Kristen ini bawa mau naik. Mungkin pintar-pintar mau cari kebenaran. Sayembara Datamu mana? supaya ketahuan. Datamu mana? Kalau nggak bisa jawab, turun ya. Turun dan Anda akui Blender, kamu bahwa panik ya? Iya bang. Saya Kalian nggak panik ada ya? data bang. Kalian Berarti panik. Nabi Muhammad adalah nabi daripada Tuhan itu sendiri. Nih, Benar adanya Nabi Mute Muhammad. begini nih modelnya panik. Kristen adalah Hah? ajaran daripada iblis Panik gitu. kamu. Gitu. Kamu Udah, panik. turun. Mute itu panik. Udah turun, nggak ada data dia. Turun. Kamu turun. panik. Saya Oke teman-teman yang Kristen silakan naik gitu. Yang pinter-pinter lah. Mana yang tadi teman, nggak usah merajuk lah kau kayak cewek aja kau. Naiklah kau lagi. Gimana sih? Ayo yang teman-teman Kristen coba naik, kita diskusi santai saja gitu kan. Ingin mencari kebenaran, makanya buka hati dan pikiran kalian. Suruh aja bawa pendeta sekalian. Ya. Telepon aja pendeta kalian terus naik di sini gitu. Aduh, diminta datang nggak bisa jawab, gimana sih? Makanya Kristen ini bukan daripada ajaran utusan daripada Tuhan itu sendiri, yaitu Yesus, bukan. Ini Kristen ini ajaran daripada Paulus atau ajaran daripada doktrin dogma, asumsi. Nah, itu. Nah. Jadi Kristen ini bukan daripada ajaran Tuhan itu sendiri, tidak. Itu melenceng jauh. Nah, itu ya teman-teman Kristen, maaf kata, karena kalau memang kalian merasakan Kristen itu benar, naik kita diskusi santai. Kita diskusi santai, apakah di dalam Bibelmu itu sesuai dengan yang Anda imani? Itu loh.
Anda mengimani Yesus Tuhan, Anda mengimani Tritunggal. Dari mana kata-kata Tritunggal itu ada di dalam Bibelmu? Dari mana? Asumsi, dogma, doktrin. Gak ada. Gak ada kata Tritunggal, gak ada. 3 tapi 1. Gak ada di dalam Bibelmu itu. Gak ada. Makanya kalian ini iman buta. Kalau kami iman bukan iman buta. Iman yang kami ini percayai di dalam Islam, yaitu Al-Quran, kami baca. Jelas pengakuan Tuhan itu sendiri. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimi salati li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Sembahlah aku untuk mengingatku. Itu jelas. Jelas pengakuan daripada Tuhan itu sendiri. Sama di dalam bilangan 20 nomor 3 kalau nggak salah. Jangan ada padamu Tuhan lain. Sembahlah aku, akulah Tuhan. Nah kata Yesus, Yohanes 5 nomor 17, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kita para nabi. Kita para nabi di situ. 1 iota 1 titik tidak bisa ditiadakan daripada hukum Torah dan kitab para nabi. 1 titik 1 iota berarti apa yang ada di dalam Torah jangan ditiadakan. Ini kalian Kristen tidak. Kalian cuman untung nama pakai perjanjian lama Bibelmu, tapi kalian nggak pakai itu. Kalian pakai perjanjian baru, ajaran daripada Paulus. Padahal Yesus sendiri yang mengatakan 1 iota 1 titik tidak bisa ditiadakan daripada kitab para nabi. Jelas gak? Jelas. Makanya kalian ini bukan ajaran Yesus, Kristen ini. Ajaran iblis. Yang namanya ajaran manusia menyatakan ini dari Tuhan berarti ajaran apa? Ajaran setan. Kan gitu. Ini gak menghujat tapi faktanya realnya seperti itu gitu loh. Nah, mungkin lanjut teman-teman lain. Bisa ada tanggapan. Denial apa nih? Oten atau apa nih bang? Aku tadi lagi mandi, sholat. Kenapa kalian minta mute? Moderator kini tahun tinggi. Bang Juma aja di mute ya berani. Bang Juma paling kalian. Hah? Bukan kaleng-kaleng momot aku nih bos. Bukan kaleng-kaleng. Kamu kita nih. Bang Juma aja pun di mute berani, apalagi kalian yang kerupuk. Woi. Bukan kaleng-kaleng. Jangan ngeliat itu aku tadi sholat, mandi. Kalian pula minta mute. Ah, longol kali. Smile. Monitor, selamat sore Bang. Kristen ya. Kristen. Bang, kita masuk ke tema aja Bang. Kristen ini kan selama ini kan narasi mengatakan Islam itu dikatakan menyembah batu, ya kan? Selalu bernarasi Islam menyembah batu. Ayo kita buktikan Bang. Di Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu bangunan. Yesaya 264, percayalah kepada Tuhan gunung batu yang kekal. Jadi selama ini narasi ingin kita tampol kepada teman-teman Kristen Bang. Coba, abang berpikir nggak kami ini menyembah batu? Kalau memang abang ada, minta datanya bang, kami menyembah batu bang. Silakan bang. Ya, saya itu tidak pernah bernarasi seperti itu dan saya tidak berpikir demikian juga. Karena saudara saya 50% itu dari Islam gitu. Jadi saya kalau misalkan naik sini atau naik di room Islam itu saya hanya lebih kalau misalkan ada yang lagi bahas Bible atau apa ya, saya spesialis bertanya lah gitu. Oh silakan bang, mau bertanya sama Bang Bonar silakan. Tapi abang nggak ada narasi, Bunur jujur ya, nggak ada bernarasi Islam itu menyembah batu, benar bang ya, nggak ada ya. Jangan penghujat ya bang. Oke. Enggak, tapi yang saya mau katakan bahwa kalau misalkan tadi dikatakan Yesus adalah batu penjuru dan lainnya ya, itu ya jelas saja adalah sebuah perumpamaan, tentu saja itu sudah jelas gitu. Oke. Baik bang, baik sebentar bang ya. Kalau yang namanya perumpamaan, Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu-batu bangunan yang dibuang. Oke, itu perumpamaan ya bang. Bang, betul. Batu bangunan itu baik nggak bang? Mana lebih indah? Batu keramik, batu akik, batu mutiara, batu cincin, mana lebih indah bang dibanding batu bangunan? Apa sih kelebihan batu bangunan? Dia pilih yang paling hina. Oh, memang harus terhina ya bang ya? Iya, itulah konsep kami. Oh, ya udah tahu. Memang harus terhina lah di Kristen tuh. Tuhannya juga harus dihina. Keren, nggak apa-apa. Lanjut Pak Munar. Iya. Mungkin tadi katanya ada mau tanya. Ini bentar dulu bang, sebelum pertanyaan nih. Abang nih Tritunggal atau Oneness? Oneness. Oh Yesus itu Tuhan itu sendiri ya? Yes, puji Tuhan. Yes. Mungkin abang mau bertanya dulu, baru nanti saya tanya. Silakan. Mungkin abang mau nanya. Silakan. Enggak ya. Kalau pertanyaan ke arah Islam saya enggak gitu. Oke. Jadi Oneness itu yang setahu saya ya, yang saya dalami tentang teolog, Oneness itu pengakuan bahwasannya Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri, betul?
Ya betul, kurang lebih demikian. Ya. Kurang lebih begitu. Ada nggak pengakuan dari Yesus itu sendiri bahwasanya aku adalah Allah Bapa itu sendiri? Iya, aku dan Bapa adalah satu. Itu ada tertulis Aku demikian. dan Bapa, tapi nggak ada secara eksplisit. Aku adalah Bapa itu sendiri. Saya nggak bilang aku dan Bapa adalah satu. Karena itu di dalam Yohanes berapa itu Anda baca dari atas. Itu dia berbicara di perumpamaan dalam misalnya batu, oke? Nah sekarang yang dimaksud Yesus aku dan Bapa adalah satu, terus Anda mendalami bahwasanya Yesus itu Bapa sendiri, tidak ada pengakuan secara eksplisit. Yesus mengatakan aku adalah Bapa itu sendiri. Tapi kalau Anda stucknya di doktrin atau dogma, nah sekarang saya tanya Bung, kalau Yesus Bapa itu sendiri, berarti waktu dia mati, Tuhan itu langit dan bumi mati juga? Dia tidak mati Bang itu Bang. Nah, Tunggu dulu. Di mata manusia dia mati, tapi kejadiannya yang tertulis di Bible, sebentar satu-satu. Kejadian yang tertulis di Bible, mereka mengambil jenazah, betul? Betul. Nah, jenazah itu Tuhan bukan? Tubuh Bapak lahirianya. Tubuh lahirianya. Tubuh lahirianya. Lo katanya sudah Bapak itu sendiri, gimana? Iya, tapi dia mengenakan tubuh lahiria, dan tubuh lahiria itu yang mati karena Bapak adalah roh. Tubuh lahiria yang bapaknya, mati, berarti yang Bapak tidak. Iya, Bapaknya adalah roh kan, Bapak kan adalah roh. Jadi Bapak adalah Allah, Allah adalah roh, ada tertulis. Jadi roh itu tidak mati. Ada yang tak terlihat dan ada yang terlihat, betul? Betul, betul. Ada berapa oknum? Satu Bang. Pribadi. Satunya yang mana? Satunya pribadi. Yang mana? Yang terlihat apa yang nggak terlihat? Satunya adalah dia, itu esensinya Bang. Yang saya tanya Pak, Tuhan ini yang mana? Yang tak terlihat atau yang terlihat? Oke, sekarang saya bertanya ya. Saya bertanya Bang, izin. Tubuh kita adalah kita kan, betul nggak? Tubuh kita adalah kita. Namun kita adalah roh di sini Bang. Nah itulah. Berarti ada berapa esensi situ? Ada berapa entitas? Kalau entitas bukan, tapi wujudnya beda. Jadi ada wujud roh, ada wujud tubuhnya yang dikenakan, tapi pribadinya satu, sama kayak saya. Saya ini hanya satu pribadi saya gitu. Saya Esa juga gitu, satu. Tapi tubuh yang roh ini kan nggak kelihatan nih. Waktu dia jadi jenazah diambil kan Tuhan katanya Bapa nih. Berarti waktu dia jadi jenazah Tuhan. Nah terus Bapak ini kemana? Dari roh itu masih di dalam atau udah keluar? Keluar Bang. Keluar. Berarti ada berapa oknum nih? Ada yang nggak terlihat, ada yang terlihat. Ada berapa oknum? Nah itu salah pertanyaannya. Jadi jenazahnya mati. Ketika jenazahnya mati tentu saja rohnya nggak di situ Bang. Jadi dia nggak di situ lagi. Hanya jenazahnya saja. Nggak di situ ya. Oke. Katanya satu. Ya satu, ibaratnya dia udah meninggalkan rumah yang di dunia itu, jenazah. Katanya satu itu tidak terpisah, kok dia lari? Kenapa yang roh itu lompat? Maksudnya keluar? Ya dia keluar Bang. Katanya nggak terpisah. Katanya 3 tapi 1 itu, yang satunya itu nggak akan terpisah. Loh kok terpisah? Ya, masalahnya Abang menganggap bahwa tubuh itu adalah tubuh, yaitu Yesus itu sendiri begitu. Tapi kan di dalamnya kan ada rohnya gitu Bang. Jadi tubuhnya itu hanya dikenakan. Kita sama kayak kita manusia, kalau kita mati kemana kita? Apakah kita masih di dalam tubuh kita? Kita nggak stuck di situ ya. Oke, saya paham. Ya. Di dalam Kejadian 6 nomor 3 Anda baca, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal semala-lamanya di dalam diri manusia. Nah, berarti ya setiap manusia yang ada di bumi ini ada roh dari Tuhan, bukan cuma Yesus itu sendiri. Berarti di situ gagal tentang roh itu dikatakan Tuhan, betul? Oh, yang itu juga salah Bang. Loh, Kejadian 6 nomor 3 gimana dong? Ada pengkudusan yang namanya. Kalau dikatakan bahwa rohku artinya semua ini adalah roh Tuhan, ya betul. Tapi ternyata ada juga tertulis bahwa ada yang namanya roh manusia itu. Artinya bahwa itu dikuduskan. Ketika roh Tuhan diberikan kepada manusia, itu juga akan dikatakan roh manusia. Jadi ada pemisahan nama, panggilan atau pengudusan begitu. Kalau tidak, maka konsekuensinya kalau tidak dipisahkan ya Bang, kalau tidak ada pengkudusan, maka konsekuensinya adalah kita semua adalah Tuhan. Karena semua diciptakan dari Dia dan tidak ada yang awal kecuali Dia. Nah, artinya bahwa ada bilang, kalau Anda mengatakan roh itu Tuhan, berarti setiap manusia itu ada roh. Karena di dalam Kejadian 6 nomor 3 itu begitu. Nah, poin kedua, tidak pernah ada Yesus mengatakan Roh Kudus itu atau Roh Kodes itu adalah Tuhan. Bisa nggak Anda tunjukkan data di mana Yesus mengatakan Roh Kodes itu adalah Tuhan, adalah Bapa itu sendiri? Mana? Roh Kudus itu adalah Yesus itu.
Jadi jadi Bang gini, di dalam perjanjian lama semua itu jadi ada misalkan Bapa itu dikatakan sebagai YHWH, Yod-He-Vav-He. Lalu di dalam perjanjian baru yang ada tertulis bahwa Yesuslah yang menjadi nama baru itu, yang dikenal nanti Yesus Kristus. Di dalamnya itu ada yang Bapa, ada Anak, ada Roh. Tapi itu semua bukan pribadi, Bang. Itu semua adalah sebutan-sebutan. Tapi yang namanya adalah Yesus Kristus. Di mana saya tahu seperti itu? Karena Yesus sebelum dia naik ke surga, dia katakan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Dalam nama. Tapi ketika para rasul membaptis, Paulus membaptis, dia membaptis di dalam nama Yesus Kristus, Bang. Bung, yang saya tanya Roh Kodes, di mana data Roh Kodes itu adalah Tuhan, Bung? Iya betul tadi, Bang. Di mana di dalam perjanjian lama itu mana? Oh, nggak ada. Kalau perjanjian lama kita nggak bisa. Nggak ada Roh Kudus, Bang. Buktiin aja datanya. Di dalam perjanjian baru ada. Perjanjian lama Roh Kudus itu belum dikenalkan. Yang saya tanya di dalam perjanjian baru Roh Kodes itu Tuhan ada nggak? Ada. Itu tadi yang saya katakan bahwa mana di dalam mana saya bisa lihat Roh Kodes itu Tuhan. Oh, itu nggak secara eksplisit, tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya. Nah, kalau abang mencari eksplisit itu nggak bisa, Bang. Loh, bagaimana Anda mengimani di Bibelmu itu sementara nggak tertulis, Pak? Berarti justru salah, Bang. Sebentar dulu. Salah itu. Tunggu sebentar. Tunggu. Secara tidak eksplisit, ya, jelas Yesus mengatakan, ya, bahwasanya Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Tidak ada data mengatakan Roh Kudus itu adalah Bapa Tuhan itu sendiri, karena dia tahu. Di dalam Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Tuhan, Rohku atau roh darinya tidak akan tinggal di dalam diri manusia karena manusia hanya hidup 120 tahun. Berarti setiap manusia itu ada roh dari Tuhan. Ada pemberian roh dari Tuhan itu sendiri. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 17, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi. Itu kan di dalam bilangan itu, ulangan atau bilangan 6 nomor 3 itu kan kitab para nabi. Iya. Makanya dia tidak mengatakan Tuhan itu roh. Kalau Tuhan itu roh, hukum Taurat dan kitab para nabi tidak pernah ditiadakan. Apa? Hukum Taurat dan kitab para nabi itu kan tidak ditiadakan, tapi digenapi. Tidak ditiadakan. Kenapa Anda meniadakan? Oh, siapa yang meniadakan, Bang? Loh, Anda mentuankan manusia. Justru salah, Bang. Bukan mentuankan manusia. Sekarang saya tanya ya. Saya tanya ini saya tanya ya. Ini izin saya tanya. Apakah ada satu manusia di muka bumi ini atau dimanapun itu atau bahkan satu makhluk lain pun yang dipanggil Tuhan ya, saya nggak akan katakan Tuhan walaupun ada tulisan Tuhan, tapi saya katakan Tuhan dipanggil Tuhan oleh malaikat. Adakah satu makhluk dimanapun itu walaupun dia manusia ataupun apapun itu dipanggil Tuhan oleh malaikat? Apa esensinya gitu loh? Nggak ada nggak? Iya maksudnya apa esensinya gitu? Apa poinnya gitu loh? Poinnya, kalau malaikat itu memanggil Tuhan, artinya itu adalah atasannya, betul nggak? Terus? Oke, siapa atasan malaikat? Atasan malaikatnya, terus? Maksudnya dari mana Anda mengatakan ini? Tunggu dulu, Anda mengatakan ini, Anda berbicara asumsi, pertanyaan asumsi atau apa? Ada datanya. Saya akan merujuk ke data, tapi saya tanya dulu secara logika. Atasan malaikat itu adalah yang maha kuasa, Bang. Tuhan bukan Tuhan ya? Tuhan. Ya, apapun itu kalau malaikat panggil Tuhan seharusnya nggak mungkin kepada sesuatu yang dibawanya. Gini, saya kasih sedikit-sedikit kisi-kisi, Bung. Malaikat ini utusan daripada Tuhan. Oke? Nabi-nabi juga utusan daripada Tuhan. Iya. Nggak tahu? Tapi prerogatif daripada Tuhan, Anda malaikat misal contoh, Anda harus memanggil dia Tuhan. Tapi bukan Tuhan. Karena akulah Tuhan. Betul? Pernah nggak ada kejadian seperti itu? Wah, kalau namanya nabi-nabi ya, namanya kalau utusan daripada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Itu perintah daripada Tuhan kok. Selamat sore Bang. Ya sebentar dulu Bu, sebentar. Yang saya poinnya di sini Bung, itu nggak nyambung. Yang saya tanya roh, nggak nyambung di situ Bung. Yang saya tanya nyambung. Kita harus untuk menyambung itu kita harus membedah siapakah Yesus ini, apakah dia manusia atau Tuhan, itu maksudnya. Kalau dia Anda Tuhan, tadi mengatakan jenazahnya itu bukan Tuhan. Gimana baru Anda ini ambigu Bung. Saya tanya. Ya, Yesus waktu jenazah itu Tuhan bukan? Maka saya katakan bahwa Yesus ketika jenazah itu Yesusnya di mana, Bang? Apakah dia masih di jenazah itu atau di luar? Aduh, Bung, ada Yusuf Arimatea mengambil jenazahnya itu di Bibelmu ada. Mengambil jenazah yang saya tanya waktu diambil jenazah, dipegang jenazah ini, saya tanya, Tuhan bukan? Saya paham. Ya, apa yang Abang maksud bahwa mayatnya ini Tuhan bukan?
Kalau Iya, dia mayatnya iya. itu Tuhan, lalu Yesusnya apa? Di mana Yesusnya sekarang? Nah Waktu itu, ketika itu. mayatnya itu Yesus bukan mayatnya. Mayatnya bukan Yesus lah. Kalau udah mayat, Bang. Di dalam Bible itu mengambil jenazah Yesus tertulis. Yang saya Iya, tanya, jenazah Yesus. Jenazah Iya. Yesus, bukan Yesus yang diambil. Jenazah Yesus. Ya, jenazah Semua orang juga Yesus. tahu ketika Nah, jenazah seseorang Yesus, mati, betul. ya, karena Diambil ketika jenazah. seorang mati dia bukan lagi disebut namanya itu Yesus. Dan dia mengambil Yesus enggak, tapi Bung, jenazah jangan, Yesus. jangan bingung, Bung. Waktu Yusuf Arimatea mengambil jenazah itu Yesus bukan? Iya. Jenazah Ya, atau Yesus itu, Bang? Ya, Coba Yesus saya tanya, ya. itu jenazah atau mayatnya Yesus? ya. Iya, jenazah. Nah, yang saya tanya, mayat Yesus itu Tuhan bukan? Ya jelas bukan, Bang. Lu tadi bilang Tuhan. Tuhannya kan itu esensinya, Bang. Pribadinya. Oke. Pribadinya apakah jenazah? Enggak kan? Oke, Ya. jadi mayatnya itu bukan Tuhan. Bukan lah, Bang. Oke, mayat Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan yang katanya tadi Yesus itu Bapa itu sendiri. Gimana sih Anda ini? Iya. Bang Bonar. Kenapa? Maksudnya apa yang salah dari kalau dia itu dia bukan Bentar, mayat, izin, Bang. Bang Bonar. Nah, Mungkin gimana? ini. Ya sebentar Bang Snell, sebentar. Iya. Mungkin Boruni Yesus ini dia juga Kristen ya. Mungkin dia mau menyampaikan ini Boruni Yesus nggak terima, Tuhan yang dihina ya. Mungkin disampaikan dulu Boruni Yesus. Nggak terima dia. Ditanya dulu Inilah, dia. marah Boruni Yesus ini. Terima kasih Bang Blender. Yang Iya. mengklaim jadi Tuhan di dalam Bible itu adalah Musa, Keluaran 3:17, akulah Tuhan, kan begitu. Karena ini kan kitab Kristen, berarti pengikut Paulus dan Musa, kan begitu. Sementara dalam Bible itu ada datanya, belajarlah kepadaku. Nah, tentang klaim mengenai Yesus Tuhan itu dalam Yohanes 13:13. Benar katamu, akulah guru dan Tuhan, kan begitu. Nah, oke, itu udah simpang siur, tapi pribadi saya mengatakan Yesus itu Tuhan. Nah, resikonya ketika abang yang tadi bersama narasi Bang Smart itu ketika Yesus dikatakan mati dan lahir dan mati, nah jebakannya di sana. Nah, bukan karena jebakan ya, tetapi karena Yesus itu satu-satunya Tuhan yang benar bagi saya sesuai dengan data Bible ya. Nah, tentu sedikit data ini dan sesuai dengan pengalaman hidup saya, Yesus itu nyata dan memang dialah benar-benar Tuhan yang sakti di antara keempat nama yang ada dalam Bible. Begitu. Oke, berarti Tuhannya Kristen ada berapa nih? Tenang. Oh, di samping ini Islam, Bang. Bentar. Biarkan dulu Snell, silakan. Biar Snell. Iya. Kenapa? Artinya gini, Boruni Yesus ini tidak mempercayai penyalipan. Yesus, tidak percaya. Dia Kristen atau Islam dulu? Kristen. Ya, saya Kristen. Oke, kenapa nggak mempercayai penyalipan? Karena sang sumber YHWH itu sudah gugur. Terbukti dia adalah sibilis, kan begitu? Maksudnya? Karena konsep agenda penyaliban itu adalah konsep daripada pengajaran Judaism atau YHWH. Itu ya. Pengajaran Jehovah atau YHWH. Itu dia. Di mana Jadi itu? itu sudah gugur. Di mana ada tertulis demikian? Yang saya narasikan tadi. Mengenai apa ini? Mengenai Iya, agenda. narasikan tadi saya dengar ada kata percaya, mempercayai, artinya ada subjektivitas kan. Saya hanya mau cari di mana tertulis demikian. Data yang mana mau abang minta? Nggak perlu kasih koordinatnya lah, kasih aja apa yang tertulis. Misalkan ada tertulis begini. Iya, maksudku saya yang bisa. mengenai mana? Karena tadi agak panjang saya cerita. Yang mana ini? Mengenai apa itu? Ya, yang tentang Yesus tidak disalib. Oke, Yohanes 2:24. Dan yang kedua mengenai YHWH yang gugur menjadi sang sumber atau Allah di dalam Bible Yohanes. itu gugur menjadi sang sumber. Boleh Karena dia dikatakan aja. terdeteksi adalah si iblis. boleh Dia dikatakan. adalah iblis begitu. Siapa yang iblis? YHWH. YHWH. Iya.
Oke, guys, saya bingung. Oke. Itu 2 Samuel 24 Aneh, dan oke. 1 Di Tawarik mana? 21. Di mana Yahweh itu iblis? Bukalah datanya. Enggak, bilang aja kira-kira tertulis seperti apa, saya bisa langsung Udah recall. saya kasih tahu tadi 1 Tawarik 21 ayat 1. Iya, saya harus keluar dulu kalau begitu. Oh, yang Catat ini aja ya, lah yang nanti dia di- menghasut ini, cross-check. dia menghasut apa Daud, betul nggak itu? Iya, betul. Ya, justru salah itu. Itu terjemahannya yang keliru. Iya. Kepada aslinya juga udah saya tanyakan Nohan. Ya. Ya, itu si Nohan kan dia dari ini ya. Atau Aldo. Iya, sama. Mereka berdua kan ini ya. Nanti mungkin kita bisa bahas juga bareng mereka. Tapi saya nggak yakin kalau Oke, kalau kita Anda nggak dalam percaya aliran yang dengan sama. translate, lihat buahnya, sifatnya. Iya, sama. Iya. Maksudnya gimana, lihat sifatnya gimana? Jadi subjektif itu. Sifatnya, perbuatannya, bawasannya tidak simetris, tidak selaras dengan perilaku Yesus. Dan Yesus pun mengatakan, Bapa segala pembunuh dan penipu adalah iblis. Saya tambahin, mesum. Iya. Lalu Dia adalah memang watak iblis ya namanya. Itu Kami itu- makna kias. di dalam konsep kekristenan, begini, kita harus ada legitimasi dulu, Ibu ya. Legitimasinya gimana? Siapa yang menjadi saksi-saksi mata kehidupan Yesus Kristus? Itu adalah murid-murid, dan murid-murid itu meninggalkan apa? Dogma. Jelas, mereka meninggalkan dogma, doktrin, ajaran murid-murid itu. Jadi semua para rasul itu, dan itulah kenapa kita ada. Kita nggak mungkin ada tanpa murid-murid menulis 4 Injil dan menulis semua surat-suratnya dan kita mempelajarinya. Nggak ada Kristen kalau nggak ada mereka. Oke, saya ikuti narasi Anda. Ya, jadi Ketika memang dikatakan Tuhan- akulah kebenaran dan hidup, berarti itu gugur. Si Yahweh yang Anda buat menjadi kebenaran dan Salah. hidup, sementara perbuatan dia begitu fatal. Para murid lah yang mengajari itu. Maksudnya saya berbicara mengenai Kristen ada itu karena para muridnya, murid Yesus menjadi saksi utama dan mereka lah sumber validnya kalau kita mau merujuk kepada, kalau misalkan kita mau merujuk kepada pengajaran Yesus Kristus ya. Semua tulisan tentang Yesus Kristus yang berhak untuk, kalau mau bilang ditafsir atau menafsirkan, itu yang berhak hanyalah para murid. Dan semua tulisan para murid itu termasuk penafsiran dari ajaran-ajaran Yesus. Itulah legitimasi kami, Bu, orang Kristen. Seperti itu. Kalau kita hanya bilang, oh saya mau lihat tulisan perkataan Yesus, lalu ditafsirkan suka-suka hati, ya. Padahal itu sudah final, murid-murid udah tahu semua, dan mereka yang mengajari itu. Nggak mungkin orang yang ribuan tahun kemudian datang lebih tahu daripada para murid. Nggak mungkin. Jadi sepolos itu Anda mengklaim sehingga Anda tidak pahami mengenai pengkanonan. Ya, semua tentang pengkanonan itu. Pertama ada sekitar berapa? Ini kan 66 ya. Sebelumnya itu dikurangi 7 kalau nggak salah itu. Nah, tapi intinya ada juga yang kitab-kitab lain yang tidak dikanonkan. Tapi gini, Ibu, masalah pengkanonan itu, karena kita orang Kristen, orang percaya, kita serahkan itu semuanya kepada Tuhan. Jadi ketika apa yang kami Tuhan dapat yang saat mengkanon ini, itu, Tuhan yang mengkanon. bukan Anda masalah itu. sepolos Roh itu Kudusnya, untuk memahami data. dia pasti menjaga firman-Nya. Apanya Firman-Nya yang nggak akan dijaga? gugur. Dia udah mati di kayu salib. Dia udah mati di kayu Sejak salib lalu kapan bangkit Yesus dan naik mati ke di kayu surga. salib, Bu? Nggak mungkin Kapan dia nggak Yesus bisa mati di jaga. kayu salib? Kapan? Ya itu di Injil, baca aja Injil. Oh haleluya. Waduh. Sekarang aja kau pengikut iblis. Terpujilah Yahweh, sementara Ya udahlah. Yahweh Yesus katakan adalah iblis. Dan Yesus katakan Semoga Tuhan dahulu sekarang mengampuni aku Ibu tidak ya. pernah berubah. Saya berdoa Tuhan Udah. mengampuni Ibu. Ini udah Gimana beda. Anda Beda. memuliakan Yesus? Masalahnya Tapi Ibu kalau dari Anda tadi katakan ngomongnya YHWH menjadi datanya sang kita sumber beda. bagimu, resikomu. Apakah kita menggunakan kitab yang beda, Bu? Kalau Ibu orang Kristen ya, apakah kita menggunakan kitab Saya yang pakai beda? Alkitab Betel itu GBI. Bahkan tadi teman-teman kita, saudara kita dari agama seberang pun, kalau kita mereka bahas Alkitab, mereka pakai kitab yang sama dengan kami, Bu. Terbukti tadi Anda tidak mengklaim Yesus itu adalah Tuhan karena Anda sudah dibaptis dalam nama Yahweh kan? Yesus. Waduh. Ini jangan-jangan salah lagi dengar ini. Anda. Yesus, Anda Ibu. mampu, Anda sanggup menerima pengkafaran atau otoritas daripada Yahweh atau hantu Musa. Ya, si Waduh. Musa itulah dia. Berbahaya kalau seperti Yang itu, berwatak ya. mesum. Baca Bilangan 31 ayat 40. Ini Mungkin sangat Anda nggak berbahaya. nyampe Kenapa? membaca itu.
Saya bagi buat Anda. Sepertinya kita membaca kitab yang berbeda, Bu ya. Tidak, saya membaca Bible LI. Tidak berbeda. LI. Di dalam LI, Bible LI itu yang terjemahan baru. Itu kenapa Ibu tidak bisa dapati bahwa Yesus Kristus disalib dan mati di kayu salib? Karena Anda membuat YHWH itu sang sumber. Tentu Maksudnya? agenda YHWH yang Anda teruskan. Waduh. Nah, saya pusing ini, serius. Udah. Tanya Yaudah, lagi lah saya kepada saja. Yesus. Kalau Anda nggak percaya penyampaian saya, ya jelas Yesus mengatakan, Bapa segala pembunuh dan pembinasa, penipu adalah iblis. Setiap mereka yang percaya mengusir iblis dalam namaku, dalam nama Yesus, enya segala perkara pekerjaan YHWH. Jadi begini saja, menurut kalau dari imannya Ibu ya, Yesus YHWH dari imannya Ibu sendiri ini, Yesus Kristus itu siapa bagi Ibu pribadi gitu, secara pribadi? Saya tidak memakai Kristus karena Kristus itu adalah Paulus sendiri. Yeshua Hamasya. Siapa? Udah, saya sudah diskusi dengan Aldo. Memang teks aslinya dari Aramaik itu Yesua, ya. Nah, itu yang saya tanyakan kepada mereka-mereka yang ahli di dalam bahasanya. Ya, mana yang lebih tua, Bu? Kitab Yunani, mana yang lebih tua? Teksnya kitab Yunani Aramaik atau Aramaik, kan begitu? Ya. Mana yang lebih tua, Aramaik atau Yunani tulisannya ya? Yang saya tahu, ya, Yunani yang mengekspos pengajaran Yesus. Tapi karena memang gak viral lagi di sana, coba Ibu lihat dulu sebelum Aramaik lari mengambil kemana-mana. tindakannya lagi begitu. Iya, sebelum lari kemana-mana, coba saya tanya dulu, mana yang lebih duluan ditulis, yang bahasa Yunani atau Aramaik, Bu? Kalau menurut mereka Aramaik. Oh, kalau menurut mereka. Menurut siapa? Mereka siapa? Ya mereka-mereka yang ahli di bidangnya lah, kau pun. Ibu, coba Ibu carilah mana yang lebih dulu. Memang Itu nggak secara penting. pengajaran. Sekarang gini, kalau kau tidak Itu penting, kalau kau Ibu. tidak percaya dengan data, Anda kan begitu fasih di dalam spiritual, tapi tidak tahu apa memang segenap hati atau hanya sekedar tahu, kan begitu. Ya, lalu bagaimana maunya Ibu? Bukan maunya saya, jelas sesuai data mengatakan, dahulu sekarang aku tidak pernah berubah. Jadi Iya, YHWH siapa yang itu bilang itu, Ibu? bukanlah pribadi Yesus itu ya. Karena Anda pun tadi mampu menyangkal Yesus itu Tuhan. Dahulu, sekarang tidak pernah berubah. Siapa yang bilang itu, Ibu? Yesus. Di mana, Ibu? Coba boleh jelaskan di mana? Ini sudah bawa tombak ini anak ini. Anda catat aja baru nanti Anda review. Baik, Senal. Ya, silakan. Saya tengahkan. Mungkin saya tengahkan dulu. Oke, Senal, saya tengahkan. Jadi Boruni Yesus ini, dia pemahamannya Yesus itu adalah Tuhan dan dia tidak mau Tuhannya itu dihina. Karena dimuliakan. Sama kayak kita juga di sini. Kita mau jangan sampai Yesus itu dihina. Ketika pemahaman Boruni Yesus dia dikatakan Yesus only atau apalah pokoknya. Kita nggak perlu kita diskusi. Kepada Boruni Yesus ini nggak perlu. Kenapa? Memang ada seseorang yang dihinakan ketika disalib dihina. Jadi Boruni Yesus Tuhannya Yesus, benar Yesus, udah selesai. Tanpa ada menggunakan yang lain. Nah itulah dia pemahamannya ya. Boleh nggak saya bilang dogmanya ya? Boleh saya bilang dogmanya ya? Ya. Jadi begini, kenapa Yesus itu harus dihina? Karena ada tertulis bahwa dia menderita seperti itu supaya kita yang miskin menjadi kaya, seperti itu. Artinya bahwa supaya kita diselamatkan. Kalau dia datang sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, dia turun, gimana caranya dia memberikan jalan itu? Begitu. Dan ada tertulis bahwa dialah di dalam Roma 8, itu dialah daging itu yang menggantikan kita, daging kita. Itulah untuk kita diselamatkan, Ibu. Sehingga dia gugur jadi Tuhan bagimu, harus YHWH. Dia bukan gugur jadi Tuhan, justru dengan seperti itu dia Tuhan. Justru dengan demikian dia memang Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan bagimu. Siapa? Yahweh Tuhanmu. Padahal salah, dia Ibu salah. Itu salah. Salah. Ya, tadi ditanyakan itu kepada saya, apakah mayat Yesus itu Tuhan? Saya katakan tidak, karena dia adalah pribadi. Dia bukan tubuhnya itu, bukan mayat itu, tapi dia pribadinya.
begitu, itu yang saya Itulah katakan. karena Ya, Ibu salah mengosongkan dengar. diri itu sesuai data Bible kau copy sehingga kau tidak bisa bertindak dengan akal sehatmu. Oh, jadi kita harus keluar Yesus Bible mati, baru bisa iya, itu katakan kemanusiaannya, kalau sehat itu. iya, kedagingannya, iya. Habislah Iya, kau. betul kan? Kedagingannya kan? Nah. Maksudnya gimana? Gimana ini, Bu? Saya bingung. Ibu ini percaya yang mana sebenarnya? Berarti dosamu begini, kalau memang kau bawa ke narasi itu, aku mau beri pertanyaan kepadamu. Yang menebus, yang mengampuni dosamu itu daging atau Tuhan? Tuhan, Ibu. Tuhan, tapi kenapa Anda harus menyetujui harus disalib dulu dia baru sah jadi Tuhan yang mengampuni? Siapa bilang harus begitu baru sah dia Tuhan yang mengampuni? Enggak. Iya, karena Anda tadi yang mengklaim. Karena begitu besar kasih Theos kepada dunia ini sehingga dia Kasih mengaruniakan Theos, anaknya bukannya yang kasih tunggal. Yahweh. Theos, Bu, tulisannya itu Theos. Tapi Anda begitu fasih mengucapkan haleluya. Oh, kenapa kalau saya katakan haleluya? Ya itu terpujilah Yahweh itu. Iya. Makanya saya Yahweh, bilang haleluya. Yahweh. Kenapa? Itu namanya yang dikatakan kepada Musa, itulah namaku turun-temurun Namamu sampai si selama-lamanya. Musa sampai kau diarak mau jadi onta. Jangan main-main dengan nama Yesus itu nama yang berkuasa. Jadi maksud ibu kalau dikatakan Yod-Heh-Vah-Heh, ketika di dalam perjanjian baru Kau tulisan merendahkan Yunani Yesus nggak sehingga boleh. Yesus kau bikin anak si Musa, Yesus kau bikin anak si anti nyamuk pape, Salah, Yesus kau bikin anak Ibu. malaikat, Yesus kau bikin anaknya si Salah. Musa. Salah. Dialah dia. Dia justru mengatakan bahwa akulah aku. Artinya apa? Dia mengatakan dia Yod-Heh-Vah-Heh. Ya Ibu. udah kalau memang si anti nyamuk papenya Tuhanmu, teruskan aja, jangan kau campur dengan Yesus. Itu yang menjadi debat kita yang selesai. Justru di situ kesalahannya, Ibu. Di situ kesalahannya. Karena ketika dia katakan dia Yod-Heh-Vah-Heh, artinya dia mengatakan dia memberikan nama yang baru. Namanya itu yaitu Yesua. Mesia. Sang Mesias. Diam kau, jangan kau bikin Yesus itu Mesias. Udah ku bilang udah gugur si Yahweh. Sekarang yang kau korek dari aku, kenapa si Yahweh ini jadi iblis gitu? Lalap kau Salah. bilang Yesus Mesias. Makanya itu Ibu salah ya. Kan Yesus kau bah. Ya, Jahat dia kali kalian. Waduh, itu tulisannya, Bu. Dia kan Sampai hari ini Yesua. kamu belum meminta di dalam namaku. Kritik itu, bantah. Di dalam nama siapa? Nama Yesus kan? Nama Yesus. Atau nama Iya. Bukan nama Yahweh. Iya, di dalam nama Yesus kan. Yahweh itu sering disebut Bapa. Tapi ketika Yesus berkata bahwa Itu baptislah Bapakmu, mereka dalam bukan nama Bapakku. Bapa. Sabar ya, Bu. Ketika Yesus berkata bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, para murid membaptis kenyataannya dengan nama Yesua, Ibu. Oke. Jadi artinya bahwa itu nama baru yang diberikan kepada manusia yaitu namanya Yesua. Pertama kau buka dulu deh Keluaran 3 ayat 2. Jangan lanjut aja kau khotbah kau. Bilang aja gimana isinya, saya udah paham. Bilang 1-2 kata Ya. lah atau berapa? Malaikat Yahweh yang bertemu dengan Musa di semak-semak, kan begitu. Oke. Tuhan Baca apa terusnya yang itu, ketemu Ibu. di semak-semak? Kalau Ibu, dulu berpikir. sabar. Yang namanya di Kalau Ibu semak-semak itu ular, harimau, binatang atau manusia. Ya, disitulah kesalahannya. Semak-semak lah belaknya itu. Di situ kesalahannya Ibu, karena Ibu nggak baca itu ayat tuh dia terus ke bawah. Kalau Ibu baca terus ke bawah itu, bakal dilihat bahwa Elohim lah yang berkata-kata dengan Musa, bukan malaikatnya. Ini Malaikatnya bandel pertama kali menyahut, dibilangi loh. lalu Berarti kau setelah itu jemaat Elohimnya iblis kau. berkata-kata dengan Wahyu Musa, 2 ayat Ibu. 9. Tolong Bang Blender baca dulu. Kenapa? Ini mulai tadi. Ayo, jemaat iblis. Elohim aja dicapin. Silakan berikan silakan berikan apa kata-katanya Wahyu 2 ayat ketika itu saya bisa 9. recall. Yang mengaku ke Yahudi-Yahudian di luar daripada Yahudi. Ternyata dia adalah orang Indonesia. Jemaat iblis. Orang Indonesia gimana? Ada tulisan Indonesia kah di situ? Kau Enggak, orang kan? apa rupanya kau? Orang apanya kau? Bangsa apa kau? Iya, maksudnya ayat Kau itu, bangsa apa? apakah dia Jawab ada tulisan dulu. seperti itu, Ibu? Ditanya tempe kau jauh. Ya, bangsa di luar Yahudi. Bangsa di luar Bangsa Yahudi, apa Ibu. kau? Bangsa di luar Warga negara Yahudi. apa kau? Hah? Indonesia, Ibu. Indonesia. Indonesia. Itu kan udah jelas. Tapi kau kan menjadi Lalu? Yahudi rohani apa yang dicangkokkan kan begitu.
Ya kami cangkok Iya, Ibu. kau Bukan bangsa asli. dicangkokkan, berarti kau dicangkokkan kepada iblis. Cangkok. Oh, Bahkan lebih daripada itu. Kami itu umat-umat tebusan. Cangkok bukan asli. Tapi kata Paulus bahwa kita bisa menjadi seperti Israel rohani, nah, Bu. itu jauh sekali. Jangan sampai kau kasih Paulus. Nanti Keturunan kesasar Abraham kau. secara rohani. Paham nggak? Secara rohani. Oh, Emangnya enggak, kau kami udah itu mati percaya kau? Udah mati semua kau? apa ajaran Kau Paulus. dilahirkan mamamu kau. Kami percaya Di Indonesia semua. kau lahir. Udah mati Kami kau. percaya. Oh salah. Orang percaya itu lahir dari roh, Ibu, bukan lagi dari daging. Kami dilahirkan kembali oleh roh. Iya. Masuk Wahyu dalam 2 kerajaan ayat 9, Allah. Wahyu 3 ayat 9. Jemaat iblis. Udah nggak apa-apa, kau dicangkokkan ke iblis. Lanjut, yang lain. Salah. Jadi ya udahlah. Kalau memang Ibu bersikeras begitu, silakan kalau Ibu percaya bersikeras seperti itu ya. datanya. Makanya Ya, jangan silakan kalau Ibu bangga-bangga kau jadi bersikeras. Israel rohani kau terus. Seperti itu. Aku pun dulu kayak kaunya. Ya. Aku kasih tahu Kebanggaan kayak saya kau. adalah nama saya tercatat dalam kitab kehidupan. Itu kebanggaan saya. Dan itu pula kebanggaan orang percaya. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Kami tidak turut dihukum. Puji Tuhan. Gimana ini? Udah selesai? Ya, Makanya- udah selesai makanya ini aku Bang. bilang, Ini ya. Bang, ini Jadi gini ya. udah. Sebenarnya teman-teman Kristen kita ini udah ribuan tahun loh tentang ketuhanan nggak kelar-kelar. Karena apa? Nah maaf ya. Kenapa? Apa yang tertulis di Bible nggak dipahami, gitu? Malahan lebih pentingkan dogma doktrin daripada apa yang tertulis kan gitu. Ya tergantung Sekarang dogma coba saya tanya ke Ibu nih. doktrin siapa Bang? Lo doktrin ke bapak-bapak. Kayak gini lah kalau hasil ternak pendeta, Bang. Namanya jadi ternak. Tergantung Nail, sekarang gini loh, Nail, sekarang gini. Iya. Anda mengatakan tadi waktu jenazah itu bukan Tuhan. Sementara Anda mengatakan Iya. Bapak itu adalah Yesus itu sendiri. Kan gitu. Nah, sekarang saya tanya, waktu dia hidup nih belum Iya. jadi jenazah, waktu dia hidup belum jadi jenazah, Tuhan bukan. Iya. Oh Tuhan dong. Nah, berarti ada saat dia jadi Tuhan, ada saat dia nggak jadi Tuhan gitu. Bunglon Alah, ya. dia tetap Tuhan. Kan Loh, esensinya. kedagingan tadi kau waktu bilang dia hidup tidak. kedagingan kan? Masih kedagingan, ada Esensinya. dagingnya. Kedagingan, tunggu dulu, Nail. Kedagingan waktu dia hidup Tuhan. Setelah dia mati, kedagingannya itu masih ada kan? Kan kedagingannya jadi jenazah, Bang. Lah, Jenazah iya, itu bukan saya nggak Tuhan. saya nggak bilang Jenazah itu kan udah mati. iya bukan udah Tuhan. mati tapi daging kan? Iya kedagingan, daging yang mati. Nah daging, iya daging. Saya bicara daging. Daging yang mati, Bang. Iya Bukan daging kedagingan. Mati itu kedagingan kan? Daging hidup dan ya, daging yang mati itu beda. Gitu. Berarti gugurlah datanya akulah kebenaran dan hidup. Karena dia kan mati. Gugur. Oh, dia hidup kembali, Bu. Dia hidup kembali. Kalau dia Jadi- mati terus sampai sekarang ini, artinya Kristen itu pasti tidak ada. Tapi Coba karena nggak dia usah hidup, kau bernapas disitulah dulu dan dia naik 1 ke jam surga. aja. Itulah Kristen. Gak usah dulu kau bernapas 1 jam aja, 1 jam. Metong kau. Ya mati lah Ibu. Kenapa? Maksudnya? Ya iya karena Yesus Tuhan. Iya maksudnya gimana? Apa relasinya ini? Ya iya yang namanya hidup, yang memberikan oksigen bagi dunia ini. Yang si pemberi itu mati, kan begitu. Oh salah dia nggak mati Bu. Sudah punya Dia sistem, hidup bilang terus. lagi. Tubuhnya, lahirianya mati, tapi dia itu Konteksnya. nggak mati Ibu. Dia hanya berpindah keluar dari tubuh itu. Loh, Ada tertulis bahwa dia turun ke dalam kerajaan maut. Habislah kau diperbudak sama si Paulus. Katanya Bapak sudah jadi manusia, gimana sih kamu Nan? Dia menjadi daging. Baca Apa baik-baik yang jadi menjadi daging? daging. Sekarang saya tanya lagi ya. Firman. Menjadi Menjadi daging berarti Galatia 5 ayat 19. Percabulan, hawa nafsu, ya kan daging. Iya, lalu Percabulan, Iya, hawa lalu? nafsu, percederaan, kemabukan, pesta Kedagingan. pora, penyembahan berhala, Keinginan dan daging. kedagingan. Coba Kedagingan, perbaiki keinginan narasimu daging. lah. Ya, Ibu Yesus itu kurang Tuhan, paham jangan kau dengan bilang itu. kedagingan, kerotian, keapaan, harus keairan. dipahami semuanya itu. Andai kata Yesus Kristus tidak menjadi daging, dia tidak pernah akan mengerti semua keinginan daging itu. Maka ketika Lah, dia kau menjadi batasi daging, Tuhan. Oh, enggak Diciptakan batasi. manusia, berarti sudah dia, dia tahu sendiri, lemah dia kekurangan sendiri yang daripada menjadi manusia. daging, Ibu. Dia sendiri yang menjadi daging, artinya dia yang memilih untuk membatasi dirinya sendiri di dalam daging Udah itu. timbangin aja lah biar bisa jadi sasang.
Itu udah beda. Nel sama ibu kutanya ya, Nel sama ibu kutanya bentar. Kalau ibu waktu jenazah Yesus itu yang diambil yang di Bible itu Tuhan bukan? Yang jenazahnya ya? Yesus saya itu nggak disalib, Bang. Jadi saya nggak mau sampai ke ranah sana. Jadi ibu maksudnya Yesus itu nggak mati ya? Enggak. Enggak. Makanya itu saya bilang, Pak. Bentar. Itu Alkitab kami berbeda kayaknya, Pak. Dengar. Kitab kami berbeda kayaknya. Apa penyaliban itu adalah penebusan? Kau pikirkan dulu, itu penebusan loh, lambang penebusan, ya? Yang ditanya tadi, Ibu. Aduh, ya, konsep penebusan itu adalah agendanya YHWH. YHWH ini sudah terdeteksi, sudah ditemukan bahwasan dia adalah si Bilis dan dia adalah si Musa. Bahkan si Musa masih ditahan sama iblis. Judas 1 ayat 9. Itu. Dan si Musa ini penyembah berhala. Salah. Jangan kau bilang salah. Baca 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Memang salah. Saya nggak bisa bilang benar itu salah itu benar. Kau kan anak iblis kau. Berarti salah itu salah. Nel, bentar kita sedikit sama ibu. Bu, berarti kalau dari Bible itu salah dong, karena di situ kan ada mengatakan ada jenazah, ada dia mati. Disalib gitu ya, Bang. Iya, itu kan yang meracik Bible ini kan orang Roma. Makanya gini, Bang. Ini kan memang berhala terbesar di dunia. Bang Bonar, ini saya bilang begini. Ibu ini kayaknya membaca kitab yang berbeda dari kami, begitu. Nah, Bang Bonar itu saja aja kalau lah baca yang kitab bilang. kami, itu pasti Bang Bonar nggak mungkin bilang di kitab itu nggak tertulis Yesus disalib. Pasti ada bilang begitu. Tapi ibu ini tidak mengatakan demikian. Jadi artinya beda kitab kita. Jadi memang kalau kitab ibu kalau beda. ada Yesus di situ, di saat dia apa segala macam mau kau iakan, bukti kau memuliakan Yesus harus ada dari pihakmu untuk melakukan pengklarifikasian. Begitu. Saya nggak usah jauh-jauh lah. Saya tanya ke Bang Bonar. Coba Bang Bonar boleh aktifin, Bang. Saya tanya ke Bang Bonar, Bang. Abang ada Alkitab kami kan, versi kami LAI terjemahan baru. Kalau abang baca situ, ada nggak tulisan di mana Yesus itu mati disalib? Di situ ada memang. Ada. Nah, sekarang ibu baca kitab yang mana, ibu? Di situ tertulis ya. Iya, tertulis. Entah mau percaya, mau nggak percaya, tapi tertulis 2 kan. ayat 24. Oh, baca di situ. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada, bukan rohku. Aku. Yes. Aku di situ ada. tersingkap, Yesus itu tidak viral dan tak seorang pun mengenal dia. Hah? Iya. Hah? Lalu maksudnya? Nggak tahu kau kan? Dia nggak disalib. Dia nggak disalib atau disalib, Bu? Ini pertanyaan. Aku tidak pernah mempercayakan diriku kepada mereka. Berarti kepada Maria, Pilatus, Herodes, serdadu-serdadu. Ini kayaknya kalau mempercayakan dirinya. Kalau Bang Bonar yang kasih tahu saya itu tentang konsepnya apa ya? Paulus bersama Lukas. Mbak, ini ibu. Di Alkitabnya yang ibu baca, ada nggak tertulis Yesus itu mati di kayu salib? Ada, tapi saya nggak mau ada untuk kan? seperti itu. Ada kan? Ya saya kan Yesus itu Tuhan. Tadi kan jelas kau bilang Yesus bukan Tuhan. Oke, sekarang ada tertulis demikian. Ibu percaya nggak itu beneran Yesus atau itu palsu? Tidak. Itu saya bantah. Di mana datanya bisa ibu katakan itu palsu? Ingat, karena iblis pun dibikin jadi Tuhan. Itu dalam sekarang Bible. gini, ibu kan menggunakan kitab Aramaik ya, mungkin yang apa itu kitab apa namanya? Gak ada saya menggunakan Aramaik di Gulat pun gak ada. Oh ya. Lalu kitab apa yang ibu pakai? Setahu saya Nolan pakai gitu. Kau lah pakai kitab. Aku nggak pakai kitab, pakai Yesus aku. Yesus saja. Oh gitu. Ya udahlah. Ya udah, saya doakan biar ibu boleh mengetahui kebenaran lah nanti ya. Nah, silakan itulah kebenaran. Kaunya di dalam kesalahan si Yahweh Tuhanmu. Bapakmu si Yahweh. Padahal dia iblis. Bang Dias gimana Bang? Ya, Bang Snael kan mengeras nih bahwa Yesus itu disalibkan. Nah, coba sekarang bisa nggak dibuktikan siapa yang menjadi saksi ketika Yesus tersalibkan, Bang? Kan keboroni iya, ini kan nggak percaya bahwa Yesus disalibkan gitu loh. Nah sekarang Bang Snael percaya keras nih bahwa Yesus tersalibkan. Nah coba sekarang siapakah yang menjadi saksi bahwa Yesus yang tersalibkan? Coba silakan. Oh iya, itu kalau kita baca dalam tulisan-tulisan para murid, yaitu Injil itu, ya udah jelas kenapa mereka menulis itu. Karena mereka menyaksikan. Artinya ada orang-orang yang akan mengatakan kepada mereka, apakah Yohanes yang ada di situ, apakah Ibu Yesus yang ada di situ, mereka mengatakan kepada penulis Injil itu.
Jadi Injil itu Iya, menulis, maksudnya- artinya udah dapat informasi. Mereka saksi pertama itu yang paling dekat, Bang. Iya, maksudnya gini loh bang, siapakah yang menjadi saksi itu loh? Siapa yang melihat secara langsung gitu ketika Yesus tersalibkan gitu loh? Muridnya ini Yang sedangkan dari Oke, seingat saya itu ibu Yesus sama murid Yesus, satu murid Yesus. Kalau nggak salah dia Yohanes. di Yohanes, oke. Perkataannya Yohanes itu murid Yesus apa bukan bang? Murid Yesus. Oke, Ya. di dalam Markus 14 nomor 50. Semua muridnya melarikan diri dan meninggalkan Yesus. Nah, berarti semua murid ini Iya. melarikan diri, meninggalkan Yesus. Terus Yohanes ini dapat info dari mana? Bahwa Maria Magdalena, Maria Bunda Yakub ini melihat secara langsung itu, Bang. Dia dapat info dari mana? Iya, artinya mereka melihat dari jauh itu. Loh, sedangkan itu kan melarikan diri. Terus Yohanes ini melihat di depan Kenapa? mata katanya. Kalau dari jauh ya ketangkap lah. Ya itu satu lagi sambil. Ya, mereka kan nggak Nah, mungkin, makanya nggak gitu loh. mungkin mereka kalau andai kata mereka terang-terangan itu udah pasti nggak ada tulisan para rasul itu ya, karena mereka pasti ditangkap juga gitu. Begitu. Iya, Jadi berarti- itu yang pertama. Yang kedua adalah keterangan dari Roh Kudus itu gitu. Iya, di mana datanya? Yang kedua adalah dari Roh Kudus itu di mana? Semua tulisan-tulisan Injil, tulisan-tulisan para rasul itu diilhami oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah tercurah. Ketika mereka menulis itu, Roh Kudus sudah tercurah. Nah, itulah salah satu kekuatan bagi kami gitu, Bang. Oke, baik. Benar nih Kak Brownie nih mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Bahkan apa? Bahkan seorang rasul pun yang dikatakan rasul di dalam Bible, di dalam Roma 14 nomor 9, Paulus yang mengatakan sebab untuk itulah Kristus mati dan bangkit kembali supaya ia bisa menjadi Tuhan. Tapi Paulus sendiri yang mengatakan di dalam